Ini dia brand outdoor paling sangar di dunia. Ada yang bisa nebak nggak? 10F, Arc'teryx, Fjällräven, Patagonia. Bukan, kalau menurut saya brand outdoor paling sangar di dunia adalah Sea2 Summit. Ini adalah salah satu brand pelopor gear ultralight yang didirikan tahun 1991 oleh dua orang dari Australia, Roland Tyson dan Tim McCartney-Snape. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih dari brand ini yang bikin sangar? Nah, kita mesti balik lagi nih ke 4 dekade lalu, tepatnya di tahun 1984. Tim dengan rekan senegaranya, Greg Mortimer, berhasil mendaki puncak Everest dengan rute baru, dari sisi utara tanpa bantuan oksigen tambahan, dan tanpa bantuan porter, jadi cuma berdua aja. Setelah menuntaskan ekspedisi ini, tim malah pengen kembali lagi, tapi dengan cara yang lebih radikal. Mendaki puncak Everest setinggi 8.848 meter, tapi dimulai dari permukaan laut atau 0 meter. Selain radikal, ide ini juga bisa dibilang gila mengingat ekspedisi Everest awalnya dimulai dari Kathmandu dengan ketinggian 1.400 meter. Kemudian, sejak tahun 1960-an, ekspedisi Everest malah jadi lebih dekat dan dimulai dari titik yang lebih tinggi, yaitu Lukla, dengan ketinggian 2.860 meter. Sedangkan ekspedisi tim McCartney-Snape ini emang agak lain, di luar nalar lah, karena selisih elevasinya nggak ada. Untuk menjalankan ekspedisi gila ini tentu butuh persiapan yang matang dan peralatan yang dipakai harus benar-benar bisa diandalkan. Oleh karena peralatan pendakian saat itu tidak ada yang didesain untuk menghadapi ekspedisi semacam ini, tim menghubungi teman satu negaranya, Roland Tyson, buat mendesain dan membuat peralatan khusus untuk ekspedisi Sea2 Summit ini, atau bahasa Indonesianya ekspedisi dari laut hingga ke puncak. Maka Roland pun memodifikasi peralatan tim dari ekspedisi Everest tahun 1984 sehingga jadilah peralatan yang ringan tapi kuat dan praktis yang didesain untuk perjalanan dari 0 hingga 8848 mdpl. Biar teman-teman ada gambaran seberapa gila ekspedisi ini, saya akan cerita dari awal perjalanannya. Di bulan Februari 1990, tim memulai ekspedisi Sea2 Summit dengan berenang di Teluk Bengal di India. Kemudian berjalan kaki melewati kota, hutan, dan menyeberangi banyak sekali sungai. Perjalanan tahap pertama ini menempuh jarak 600 km, setara dari Jakarta ke Ngawi di Jawa Timur. Sesampainya di perbatasan India-Nepal, rencananya terancam gagal, karena perbatasan ditutup gara-gara ada konflik. Lalu beliau dapat kabar bahwa perbatasan lain masih buka, tapi jaraknya 300 km dari posisi sekarang. Karena mengejar jadwal musim pendakian yang hanya buka pada bulan tertentu, lalu jadwal perbatasan sekarang yang gak jelas kapan bukanya, tim langsung ngegas ke perbatasan lain yang masih buka dengan berlari selama 5 hari, walaupun dengan konsekuensi jarak tempuh yang lebih jauh. Kalau dilihat di peta, ini perbatasan yang ditutup. Lalu ini adalah jalur memutar lewat perbatasan lain yang masih buka, untuk kemudian bertemu lagi di jalur semula. Beliau berhasil melewati perbatasan dan sampai di Everest Base Camp awal April untuk kemudian melakukan proses aklimatisasi selama 4-5 minggu. Tanggal 11 Mei 1990, tim McCartney-Snape berhasil sampai di puncak Everest tanpa bantuan oksigen tambahan, tanpa porter, dan membawa semua peralatannya sendiri, ditambah kamera Super 8 buat dokumentasi. Total jarak tempuh adalah 1.198 km, kira-kira setara dari Jakarta ke Bali. Bayangin aja, dimulai dari berenang di 0 mdpl, lanjut berjalan kaki menyusuri India, berlari ke perbatasan India-Nepal, lalu muncak Everest di 8848 mdpl, bawa peralatan sendiri. Saya aja yang ngebayanginnya capek. Gimana orang yang ngejalaninnya? Ancur-ancuran pasti. Perlu diingat, sampai sekarang tidak ada seorang pun yang bisa mengulangi apa yang dilakukan tim McCartney-Snape, yaitu muncak Everest tapi dimulai dari laut.
Ini adalah sebuah pencapaian yang gila sekaligus luar biasa. Setahun kemudian, Roland dan tim meluncurkan brand outdoor Sea2 Summit yang namanya terinspirasi dari ekspedisi tim mendaki Everest yang dimulai dari 0 mdpl. Sea2 Summit artinya dari laut hingga ke puncak gunung. Kalau brand outdoor lain mungkin banyak yang lebih keren di bentuk logo atau image-nya. Tapi saya rasa nggak ada satupun brand outdoor di dunia ini yang latar belakang pendirian atau sejarah brandnya sesangar Sea2 Summit. Feeling very lethargic up here. It's really very difficult to do anything. You have severe discipline in order to even just get by up here. Sekarang brand ini cukup terkenal di kalangan pegiat ultralight hiking karena memproduksi gear ultralight yang inovatif dan berkualitas. Pengalaman saya dengan Sea2 Summit dimulai dari 2013 ketika membeli 2 Staff Sec ultralight yang masih saya pakai hingga sekarang. Kondisinya pun tetap oke, nyaris sama seperti baru beli. Padahal kedua Staff Sec ini selalu saya pakai di setiap pendakian sejak pertama kali beli. Jadi udah 11 tahun dipakai. Gimana, sangar nggak brand asal Australia ini? Kalau menurut teman-teman ada nggak yang lebih sangar dari Sea2 Summit?